Hai teman-teman. Di video kali ini kita mau bahas tentang Gamka. Kenapa kita mau bahas tentang Gamka? Karena berdasarkan pengalaman kita waktu kita mau pindah ke Oman, itu kan Gamka itu menjadi salah satu syarat wajib ya untuk kita pindah ke Oman. Nah, tapi ketika kita cari informasinya di YouTube atau di TikTok atau di media sosial yang lain, itu tuh kurang ada informasi yang jelas, yang lengkap gitu. Jadinya kita agak kebingungan tuh waktu kita mau Gamka. Nah, tujuan kita untuk buat video di sini harapannya bisa membantu teman-teman semua yang mau Gamka dan yang mau pindah ke negara Timur Tengah, khususnya ke Oman. Jadi kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, apa sih itu Gamka? Jadi Gamka kepanjangannya Gulf Approved Medical Center Association. Ini merupakan asosiasi pusat medis yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada pekerja migran yang ingin bekerja di negara GCC atau Gulf Cooperation Council. Lebih familiarnya negara Timur Tengah lah. Iya, jadi kayak misalnya teman-teman yang mau kerja di negara Timur Tengah kayak Oman, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain dan lain sebagainya, negara-negara Timur Tengah itu memang diwajibkan untuk teman-teman melakukan medical check up di Gamka. Jadi yang pertama teman-teman itu harus daftar. Nah, daftarnya ini dilakukan secara online. Teman-teman bisa kunjungin website wafid.com. Ini wafid.com. Nanti di situ ada keterangannya kayak Gamka itu apa, terus cara pendaftarannya kayak gimana, terus persyaratan yang harus teman-teman bawa apa aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi website wafid.com. Nanti di website wafid.com itu teman-teman akan ditunjukkan oleh form yang harus teman-teman isi kayak paspor, nama, pokoknya identitas sama negara asal. Nah, untuk Wafid ini memang gak semua negara itu ada asosiasi Gamkanya di setiap negara tertentu doang. Indonesia salah satunya yang ada asosiasi Gamka ini. Terus setelah teman-teman pilih negara asal teman-teman, yang kedua teman-teman juga pilih kota yang mau teman-teman medical check up-nya. Nah, memang Gamka ini di Indonesia terakhir itu cuman 4 kota aja, yaitu di Jakarta, Malang, Mataram, sama Surabaya. Nah, kebetulan memang yang paling dekat sama kita waktu itu Jakarta, jadi kita pilih kota Jakarta. Terus selain kota yang teman-teman mau medical check up di kota mana, itu teman-teman juga pilih negara tujuan. Kalau misalnya kita udah jelas ya karena kita pindah ke Oman, jadi kita pilih negara Oman. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di Dubai ya pilih Dubai. Kalau di Kuwait ya pilih Kuwait gitu. Terus habis kayak gitu, teman-teman diharuskan memilih jenis visa seperti visa kerja atau visa family. Nah, terus tahap terakhirnya kalau teman-teman udah isi semua data itu, teman-teman membayar biaya pendaftaran. Oh ya, lupa disclaimer dulu ya. Kita melakukan medical check up Gamka ini di akhir 2024, di bulan Agustus dan September 2024. Dimana kita beda ya. Kalau Bayu duluan itu di Agustus 2024, aku di September 2024. Jadi kalau teman-teman lihat video ini udah terlalu lama nih, kayak misalnya 2025 akhir atau lebih dari 2025, kemungkinan ada perbedaan dari segi biaya pendaftaran, langkah-langkah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan pembayaran untuk Gamka ini, biayanya itu di 10 US dollar atau di 150 sampai 160 ribu per orangnya. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti akan ada info melalui email. Info ini berisi klinik yang teman-teman harus datangi nih, seperti nama kliniknya apa, lokasinya di mana, jam bukanya jam berapa sampai jam berapa, nanti terus ada nomor teleponnya juga. Nah, jadi teman-teman bisa hubungin dulu untuk make sure lah gitu ya. Iya, make sure bahwa udah masuk belum nih data kita untuk pendaftaran si Gamka di klinik tersebut gitu. For your information juga, kalau si kliniknya itu kita nggak bisa milih ya. Jadi kita cuma bisa milih si kotanya aja, kita mau di kota mana antara 4 kota itu yang ada di Indonesia. Nah, kliniknya nanti ketika kita udah melakukan pembayaran akan ada tuh via email info tentang kita dapat klinik yang mana. Nah, aku sama Bayu pun kliniknya beda karena memang beda waktu juga gitu. Nah, untuk pendaftaran ini, tanggal medical check up tuh nggak ditentukan sama kita, tapi akan berlaku 1 bulan ke depan dari tanggal teman-teman pendaftaran. Jadi contoh, aku daftar tanggal 25 Maret, kita bisa melakukan medical check up selama 1 bulan ke depan untuk 1 kali sampai tanggal 25
April. Nah setelah itu akan hangus, nggak bisa melakukan medical check up. Jadi setelah pendaftaran ini sebenarnya kita bebas mau pilih di tanggal berapa kita medical check up-nya. Itu disesuaikan aja sama tanggal dan jam buka si klinik masing-masing yang kalian dapetin. Nah untuk persyaratan yang teman-teman harus bawa saat teman-teman datang ke klinik, itu yang pasti teman-teman bawa paspor. Paspornya bawa yang asli sama yang fotokopi. Terus selain paspor, teman-teman juga bawa KTP yang asli sama fotokopi. Terus untuk jaga-jaga bawa juga foto latar biru yang ukuran 2x3 sama 3x4. Bawa juga slip pendaftarannya yang bukti pendaftaran GAMKA-nya. Ya itu buat jaga-jaga aja. Pokoknya teman-teman bawa segala macam identitas teman-teman karena takutnya nanti diminta gitu ya. Terus yang paling penting biayanya berapa sih? Nah kalau pas kita biayanya itu di 2.250.000 per orang per sekali medical check up. Itu akan dibayarkan ketika teman-teman datang ke kliniknya. Terus teman-teman datengin resepsionisnya, apa namanya? Frontliner, terus nanti dimintain tuh kayak identitas teman-teman, kayak tadi paspor fotokopi, KTP fotokopi dan lain sebagainya. Terus nanti disuruh bayar ke nomor rekening si klinik tersebut. Jadi beda-beda ya bayarnya. Bisa cash gak? Kayaknya bisa. Tapi sih lebih baik jangan bawa cash ya. Lebih baik transfer aja. Nanti si buktinya akan diminta dikirim ke nomor WhatsApp si klinik. Jadi setelah melakukan pembayaran, itu teman-teman akan melakukan beberapa langkah pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, itu teman-teman nanti biasanya dilakukan foto formal dulu oleh klinik. Nah, setelah itu untuk pemeriksaan pertama itu tes urin, yang kedua ambil darah, jadi disuntik terus diambil darah. Terus yang ketiga itu melakukan pemeriksaan secara general check up kayak berat badan, tinggi badan, terus punya riwayat penyakit apa ditanya-tanya. Nah, untuk terkhusus aku sendiri kayaknya karena mungkin aku pekerja ya, visanya untuk kerja, jadi disuntik vaksin yang namanya vaksin MR atau singkatannya measles atau measles sama rubella. Nah sebenarnya kalau misalnya aku itu enggak disuruh vaksin teman-teman, karena mungkin beda visanya juga ya. Kalau Bayu kan visanya untuk visa kerja, kalau aku kan visanya visa family. Aku nggak tahu ini ngaruh atau enggak. Cuman ternyata dari stepnya juga kita beda karena di beda hari juga kan dan di beda klinik. Selanjutnya itu masuk ke step dimana kita disuruh lepas baju ya. Terus dilakukan pemeriksaan pernapasan, ditanya kita ngerokok atau enggak, punya riwayat penyakit paru-paru atau enggak gitu kan. Nah terus juga dicek juga postur tubuh. Nah di pemeriksaan fisik ini sebenarnya agak beda juga nih antara aku sama Bayu. Kalau Bayu tuh cuman disuruh buka baju aja, dan yang ngeceknya juga itu perempuan kan waktu paseng. Nah kalau aku tuh beneran dibuka semuanya teman-teman, kecuali CD ya, dilakukan di ruangan tertutup, dilakukan sama dokter perempuan juga, dan kitanya tidur benar-benar dicek semuanya. Kalau Bayu itu cuman baju aja. Nah itu gunanya apa? Buat kita dilihat apakah kita punya cacat atau enggak, atau ada kelainan atau enggak dan lain-lain gitu. Jadi memang mungkin di situ agak beda juga. Tapi sama kok tentang pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir itu ronsen ya. Iya. Ronsen ya sama aja sih kayak ronsen biasa. Kalau Bayu nggak usah ganti baju ya karena langsung dilepas aja. Kalau aku memang harus ganti baju dan pakai baju yang warna hijau itu, yang buat ronsen itu yang di rumah sakit kayak gitu. Nah setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang tadi itu udah selesai tuh. Udah boleh pulang ya? Ya udah boleh pulang. Hasilnya itu akan diberitahukan 1 hari setelahnya. Hasilnya itu bisa berbentuk soft file atau hard file. Nah karena kita tidak memungkinkan untuk balik lagi ke Jakarta cuman untuk ngambil hasil GAMKA ini, jadinya kita bisa meminta dalam bentuk soft file ke nomor WhatsApp yang tadi kita udah ngirim bukti pembayaran GAMKA itu. Nah di hasil pemeriksaan medical check up tadi, mau berbentuk fisik atau misalnya berbentuk soft file PDF, itu nanti ada keterangan di mana kalian fit atau enggak, sehat atau enggak. Nah alhamdulillahnya kalau kita langsung ya pada saat sekali medical check up itu langsung fit dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya worst case-nya kalian gak fit, itu sebenarnya kita juga kurang tahu sistemnya akan kayak gimana. Cuman pasti kalian harus medical check up ulang. Nah untuk sistem pendaftarannya apakah harus daftar lagi atau enggak, atau kayak bayar lagi atau enggak, kita kurang tahu. Tapi yang aku tanya ke klinik yang aku medical check up itu, kalau nggak fit gimana tuh solusinya? Nah katanya ya udah dilakukan lagi pemeriksaan ulang dengan bayar lagi yang tadi 2.250.000. Tapi disclaimer, setiap kliniknya beda-beda. Ada yang memang bayar full lagi ulang 2.250.000, atau ada yang bayar setengahnya, atau bahkan ada yang gratis juga, tinggal medical check up lagi aja gitu. Jadi itu beda-beda di setiap klinik. Nah hasil dari medical check up GAMKA ini berlaku untuk 3 bulan ke depan. Jadi setelah
setelah teman-teman mendapatkan hasilnya dan hasilnya itu fit, sebaiknya langsung dipakai untuk pengajuan visa. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang GAMKA, mulai dari GAMKA itu apa, biayanya berapa, stepnya apa aja, dan gimana caranya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau medical check up GAMKA, dan semoga teman-teman juga dilancarkan untuk medical check up GAMKA-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang GAMKA ataupun tentang persyaratan lain untuk pindah ke luar negeri, khususnya ke Oman, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah, atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram kita berdua di sini, atau bisa juga email ke email ini. Oke, jadi segitu aja video kali ini. See you on the next video. Bye. Bye.